Prabowo Subianto pimpin sidang Kabinet Paripurna. Pemerintah optimis ciptakan 19 juta lapangan kerja baru. Kementerian Agama menggelar Pesantren Award 2025. Pemerintah respons 97 WNI terlibat kerusuhan di Kamboja. Halo pemirsa, senang sekali rasanya Kilas Sepekan kembali hadir menemani Anda. Selain 4 informasi utama tadi, kami akan menghadirkan sejumlah informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan kali ini. Bersama saya Selis Regar, ini dia Kilas Sepekan selengkapnya. Dan pemirsa, kita awali informasinya di mana Presiden Prabowo Subianto menggelar sidang Kabinet Paripurna untuk menandai 1 tahun masa pemerintahannya. Sidang tersebut membahas evaluasi dan pencapaian selama setahun terakhir bersama jajaran menteri dan juga pejabat. Presiden Prabowo Subianto menggelar sidang Kabinet Paripurna tepat 1 tahun masa pemerintahannya di Istana Negara Jakarta pada Senin 20 Oktober 2025. Sidang ini dihadiri oleh sejumlah menteri dan pejabat penting, serta beberapa kepala badan dan penasihat khusus Presiden. Terlihat kehadiran para menteri kompak mengenakan batik bernuansa coklat. Hal ini sesuai aturan pakaian yang ada dalam undangan. Presiden Prabowo tiba pukul 15.35 waktu Indonesia Barat bersama Wakil Presiden Gibran dengan mengenakan batik coklat. Ia menyalami para menteri dan wakil menteri sebelum sidang dibuka dan dilanjut menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sidang kabinet kali ini membahas evaluasi dan berbagai pencapaian selama 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran. Saat ini, tepat 20 Oktober 2025, menandai 1 tahun sejak pelantikan Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia bersama Wakil Presiden Gibran yang dilakukan di gedung DPR, MPR, di hadapan para legislator, serta Presiden dan Wakil Presiden sebelumnya, Joko Widodo dan Ma'ruf Amin. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan ini menyampaikan hasil capaian penting Indonesia di sektor pangan nasional. Indonesia mencatat capaian penting dengan berhasil menekan impor beras hingga 0% dan mencapai surplus 4 juta ton beras. Kementerian Koordinator Bidang Pangan menggelar acara Town Hall 1 tahun kinerja Kementerian Koordinator Bidang Pangan di Jakarta pada Selasa siang. Sulhas mengatakan, capaian tersebut merupakan yang pertama kalinya dalam 5 tahun terakhir Indonesia berhasil menekan impor beras hingga 0% dan surplus 4 juta ton beras. Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, optimis bahwa Indonesia akan berhasil swasembada garam di akhir tahun 2027. Bertahap, pemerintah melakukan pengurangan impor garam yang dimulai pada 2025 dan 2026. Menko menyampaikan bahwa capaian luar biasa itu merupakan hasil dukungan penuh dari Presiden Prabowo Subianto serta hasil kerja kolaboratif antar kementerian dan lembaga di bawah koordinasi Kemenko Pangan. Tahun 2024, Indonesia masih impor 4,52 juta ton beras. Namun, tahun 2025, Indonesia berhasil mencapai 0% impor. Produksi tumbuh 12,4% hingga mencapai 34 juta ton. Nilai tukar petani juga naik dari 116 menjadi 124,36, tertinggi dalam 5 tahun terakhir. 24, ini saya masih pendapnya, jadi saya agak hafal ini. Ini kita impor 4,52 juta, sekarang 2005 nol. Ya, tidak ada. Stok kita di Bulog berapa Pak? Stok kita sekarang? Stok kita ada 3,8 juta Pak di gudang. Jadi kita sudah tidak impor, tapi stoknya ada 3,8. Oleh karena itu mantan sudah berani mengatakan sampai Desember kita tidak impor beras, artinya kita sudah swasembada. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Dari Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menegaskan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ia menyebut program Sekolah Rakyat dan BLT menjadi bukti nyata kehadiran negara untuk rakyat.
Usai meninjau Sekolah Rakyat Menengah Atas 33 di Tangerang Selatan pada Minggu 19 Oktober 2025, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menegaskan komitmen pemerintah dalam memperluas akses pendidikan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu upayanya adalah melalui program Sekolah Rakyat yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto dan kini telah berjalan di 165 lokasi di seluruh Indonesia. Dalam kunjungannya, Seskap Teddy menyaksikan langsung berbagai kegiatan seni dan keterampilan para siswa. Ia menyebut bakat-bakat tersebut mencerminkan potensi besar generasi muda yang perlu terus diasah melalui pendidikan yang merata. Selain itu, program Sekolah Rakyat juga menyediakan dukungan gizi, layanan kesehatan, dan tempat tinggal yang layak bagi para siswa. Jadi pada intinya program Sekolah Rakyat ini yang diinisiasi Bapak Presiden tahun ini 165 sekolah sudah berjalan dan akhir tahun ini akan diresmikan. Kemudian ini salah satu dari sekian banyak yang sudah Pak Mensos kunjungi dan saya kunjungi langsung. Dan di sini tadi ada 138 anak-anak. Tadi kalau teman-teman bisa lihat sendiri sangat luar biasa ya Pak Menteri. Jadi tadi ada yang bisa bahasa Inggris, ada yang bisa silat, ada bisa nyanyi, ada bisa ngelukis. Ngelukisnya bagus sekali dan itu salah satu dari bakat mereka yang terpendam. Nah, ini fungsi dari Sekolah Rakyat ini tadi sudah dijelaskan Pak Menteri. Bapak Presiden ingin semua anak-anak Indonesia berhak dan dapat bersekolah melalui sekolah yang disiapkan pemerintah. Dalam hal ini Sekolah Rakyat. Jadi untuk anak-anak yang dulu pernah sekolah kemudian terputus, bahkan dia tidak pernah sekolah karena keluarga ataupun lain halnya, dan pernah sekolah tapi ada kesulitan ekonomi jadi tidak bersekolah, disinilah disekolahkan lagi, diberi pendidikan lagi, diberi keterampilan lagi. Di kesempatan yang sama, Seskap Teddy juga menyoroti peluncuran program bantuan langsung tunai tambahan bagi masyarakat di Desil 1 hingga 4 untuk periode Oktober hingga Desember 2025. Bantuan yang bersumber dari efisiensi anggaran ini akan disalurkan melalui rekening bank dan kantor pos. Menurutnya, BLT ditujukan untuk meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan keluarga, mendukung pendidikan anak, serta menjaga keberlangsungan hidup menjelang 1 tahun pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran. Dan satu lagi, tadi BLT tadi yang 3 bulan itu adalah hasil dari efisiensi anggaran yang pemerintah laksanakan di awal tahun ini. Jadi totalnya tadi untuk 35,4 juta keluarga penerima manfaat itu 30 triliun rupiah. Itu dapatnya dari mana? Dapatnya dari efisiensi anggaran yang sudah dilaksanakan pemerintah awal tahun lalu. Dan inilah kenapa kita melakukan efisiensi. Jadi apa yang belum perlu, apa yang belum tercapai, kita alihkan ke sini. Jadi intinya adalah 3 bulan itu mereka berhak masing-masing sebulan mendapat 300.000. Nanti mulai hari Senin minggu depan dapat diambil. Berarti sekali ambil langsung dapat 900.000. Bisa diambil di rekening bank yang sudah ditentukan. Kemudian juga kantor pos. Banyak sekali masyarakat sudah merasakan apa yang pemerintah dalam 1 tahun ini laksanakan. Tentunya ini harus mengarah jauh lebih baik lagi, dan kedepannya kita sama-sama semua mengharapkan tentunya sesuai dengan cita-cita Bapak Presiden mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dalam rangka memperingati 1 tahun pemerintahan Prabowo, Kementerian Sosial atau Kemensos membeberkan sejumlah capaian program prioritas di Jakarta pada Senin 20 Oktober 2025. Capaian tersebut seperti capaian berbagai bentuk bantuan sosial bagi keluarga penerima manfaat hingga pembangunan sekolah rakyat yang sudah dibangun di 165 titik. Dalam rangka memperingati 1 tahun kepemerintahan Prabowo Gibran, Kementerian Sosial membeberkan sejumlah capaian program prioritas di Jakarta pada Senin 20 Oktober 2025. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan selama 1 tahun, Kementerian Sosial terus berupaya mengupayakan kesejahteraan hingga keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Capaian tersebut berupa sejumlah program bantuan sosial bagi keluarga penerima manfaat hingga pembangunan sekolah rakyat yang sudah dibangun di 165 titik di Indonesia dan telah memberikan manfaat kepada lebih 16.000 siswa. Adapun 3 program mandat utama program prioritas sesuai mandat Presiden Prabowo Subianto
antara lain pertama sekolah rakyat hingga pemberian bansos yang lebih tepat sasaran. Alhamdulillah ya, di tahun pertama ini kita telah meletakkan dasar-dasar, menetapkan strategi dalam kerangka eksekusi program daripada Presiden Prabowo Subianto. Dan dengan konsolidasi itu, meletakkan dasar-dasar dan strategi yang ada, kita harapkan kerja kita semakin berdampak, terukur, dan bisa meningkatkan kesejahteraan secara bertahap. Tentu yang pertama-tama adalah konsolidasi data. Dengan Inpres nomor 4 tahun 2025, kita telah memiliki satu data Indonesia, yaitu data tunggal sosial dan ekonomi nasional yang dikelola oleh BPS. Kami tugasnya adalah ikut memutakhirkan data-data tersebut supaya bisa mengikuti perkembangan di lapangan atau mengikuti dinamika di lapangan. Sebab setiap hari ada yang wafat, setiap hari ada yang lahir, setiap hari ada yang menikah, dan setiap hari ada yang pindah tempat. Sudah lebih dari 12 juta keluarga penerima manfaat yang kami lakukan ground check. Kita datangi rumah-rumahnya melalui pendamping-pendamping yang kami miliki, didukung oleh dinsos setempat dan juga oleh elemen-elemen lain. Salah satu yang juga penting adalah BPS daerah, untuk memastikan bahwa penerima manfaat memenuhi kriteria penyaluran bansos. Dari hasil ground check sementara kita temukan lebih dari 1.900.000 yang dinyatakan tidak lagi memenuhi kriteria untuk menerima bansos. Kami juga menyisir ya rekening-rekening bersama PPATK yang dianggap disalahgunakan, salah satunya untuk bermain judol misalnya. Maka itu ada lebih dari 600.000 ya penerima manfaat untuk tidak kita berikan penyaluran bansos di triwulan kedua dan ketiga. Namun demikian, kita tetap memberikan peluang, bagi yang benar-benar memang membutuhkan bansos untuk melakukan reaktivasi lewat mekanisme yang kami buat. Baik mekanisme formal lewat kelurahan atau lewat RT RW maupun dinsos setempat, dan juga lewat aplikasi yang kita siapkan, apakah itu cek bansos atau juga SIG-NG. Di sisi lain, Mensos juga mengatakan pemerintah saat ini tengah melakukan optimalisasi dan evaluasi data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSN, bidang program perlindungan sosial, jaminan sosial, rehabilitasi sosial, dan pemberdayaan sosial. Hal itu dilakukan guna menyatukan seluruh data menjadi satu data tugas sosial dan ekonomi nasional. Dari Jakarta, Deo Malau, Simpo TV melaporkan. Kementerian Sosial menyatakan total lebih dari 77.000 keluarga penerima manfaat program Keluarga Harapan dinyatakan mandiri sehingga tidak lagi bergantung pada bantuan sosial. Dari Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyebut anggaran bansos di tahun ini mencapai lebih dari 110 triliun rupiah. Kementerian Sosial menyatakan total lebih dari 77.000 keluarga penerima manfaat program Keluarga Harapan dinyatakan mandiri sehingga tidak lagi bergantung bantuan sosial. Selama 1 tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Gibran Rakabuming, anggaran bansos di tahun ini mencapai lebih dari 110 triliun rupiah. Ia juga menyebut pemerintah telah melakukan penebalan pemberian bansos dari Presiden Prabowo lebih dari 20 juta KPM bansos reguler dan akan mendapatkan bantuan pada triwulan keempat sebesar 1 juta hingga 500.000 rupiah. Pertama bahwa kita memang menyalurkan reguler ya. Kita sudah menyalurkan secara reguler bantuan sosial setiap 3 bulan sekali untuk 2 program utamanya, program PKH dan program bantuan sembako. Ini alokasi anggarannya atau pagu anggarannya mencapai 71 triliun. Sebagaimana yang sering saya sampaikan bahwa Presiden tidak pernah mengurangi bansos kepada masyarakat, malah justru ditambah. Yang dulu alokasinya 71 triliun, di akhir tahun ini bisa mencapai lebih dari 110 triliun. Jadi cukup signifikan, hampir mencapai 31 triliun lebih tambahannya.
Ini suatu hal yang tentu diharapkan benar-benar bisa memberikan perlindungan sosial bagi mereka yang membutuhkan. Pada tahun depan, Kementerian Sosial menargetkan lebih dari 300.000 KPM dalam PKH yang berhasil keluar dari ketergantungan terhadap bantuan sosial pemerintah. Ia menyatakan optimistis target tersebut tercapai sebagaimana arahan Presiden Prabowo agar tidak terjadi kesenjangan di masyarakat. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak meninjau fasilitas kesehatan Saudi National Hospital di Mekah. Dalam kesempatan itu, Wamenhaj meminta kepada Saudi National Hospital agar bisa merekrut secara permanen dokter-dokter dan tenaga medis asal Indonesia dalam jumlah yang lebih besar di masa yang akan datang. Dalam rangkaian kunjungan kerja di Saudi Arabia, Wakil Menteri Haji dan Umroh RI Dhanil Anzar Simanjuntak meninjau dan berdiskusi dengan manajemen Saudi National Hospital di Mekah, CEO dan tim dokter lainnya. Hal ini terlihat melalui video yang dibagikan di akun sosial media Instagram @Dhanil_Anzar_Simanjuntak pada 19 Oktober 2025 tersebut. Dalam kesempatan itu, Wamenhaj meminta kepada Saudi National Hospital agar bisa merekrut secara permanen dokter-dokter dan tenaga medis asal Indonesia dalam jumlah yang lebih besar di masa yang akan datang. Hal ini untuk membantu pelayanan jemaah haji dan umroh dari Indonesia dan seluruh dunia. Dhanil meyakinkan bahwa kualitas dokter dan tenaga medis Indonesia tidak kalah kualitasnya dari negara-negara lain di dunia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee optimis pemerintah mampu menciptakan 19 juta lapangan kerja baru dalam 4 tahun ke depan. Komitmen ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memperkuat ekosistem ketenagakerjaan nasional yang produktif dan berkelanjutan. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee optimis target pemerintah untuk menciptakan 19 juta lapangan kerja baru dapat tercapai dalam 4 tahun ke depan. Dalam 1 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, sejumlah inisiatif dan insentif di bidang ketenagakerjaan mulai memberikan dampak positif bagi penyerapan tenaga kerja. Yasir Lee menyampaikan pemerintah terus memperkuat program pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia, serta menunggu hasil survei Sakernas dari BPS sebagai dasar penentu kebijakan tenaga kerja ke depan. Ya, ini kan proses ya, yang saya pahami. Kita masih dalam tahun ini kan kita lihat ada berapa. Jadi kalau 19 juta itu dibagi berapa itu ya? 5 tahun, nanti kita lihat. Dan saya optimis insya Allah. Ini kan baru 1 tahun dan terlihat ya ada sebuah tren ya, berbagai inisiatif yang luar biasa, dan saya yakin itu akan menciptakan lapangan kerja. Pak, dari apa? Kita tunggu hasil survei ya. Tapi kalau hasil dari 1 tahunan, 1 tahun ini berapa sih? Nyampe ke 1,8. Iya. Apa? Anggarannya, penyerapannya Pak? Kisi-kisi aja. Kisi-kisi apa ini? Tunggu aja, saran saya tunggu hasil survei. Dari situ nanti akan terlihat berapa yang kemudian penambahan dalam year to year sektor formal informal, kita tunggu ya. Jadi nggak usah kita menduga, nanti akan ada data yang valid yang kita jadikan sebagai acuan ya. Mungkin tak 1,8 tercapai. Kita harus optimis ya. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Mutia Anggiani, Simpo TV melaporkan. Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI menggelar lokakarya kepemimpinan digital berbasis AI menuju Kemenko PMK sebagai Smart Ministry. Kemenko PMK memperkuat kapasitas para pimpinan agar siap mengambil keputusan berbasis data, inovasi, dan empati di era digital. Menko PMK Pratikno mengungkapkan pentingnya transformasi digital dan pemanfaatan kecerdasan artifisial atau AI dalam tata kelola pemerintahan. Kemenko PMK mengkoordinasikan 5 dari 7 program hasil terbaik cepat Presiden, mulai dari pemeriksaan kesehatan gratis hingga percepatan penurunan stunting. Melalui lokakarya kepemimpinan digital berbasis AI menuju Kemenko PMK sebagai Smart Ministry, Kemenko PMK memperkuat kapasitas para pimpinan agar siap mengambil keputusan berbasis data, inovasi, dan empati di era digital. Perkembangan kecerdasan artifisial atau AI kini mengubah cara bekerja dan memimpin. Namun penerapan AI di pemerintahan harus tetap berpusat pada manusia, memastikan teknologi memperkuat bukan menggantikan nilai kemanusiaan.
Hanya satu, bagaimana kita menggunakannya secara bahasa kita adalah bijak dan cerdas. Setiap ada inovasi baru, pekerjaan kita yang paling berat adalah membuka ruang. Bagian dari digital leadership adalah tolong tuang sedikitlah gelas Bapak Ibu yang sudah penuh dengan pengalaman masa lalu, kasih ruang, tuang sedikit, isi dengan yang baru. Itu bagian dari digital leadership, inovatif. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetap bersama kami di Kilas Sepekan Simpo TV. Apa saja peristiwa terhangat yang akan menemani Anda di waktu istirahat siang? Penting dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Polisi menyita barang bukti satu dan beroperasi di Terminal 1B. Ia menyebut GBN bukan sekedar pameran. Beragam isu dan kejadian yang sedang menjadi sorotan kami sajikan secara aktual dan terpilih. Dan Wakil Ketua DPR RI ke masyarakat Sebelumnya semua portal secara serentak. Jangan lewatkan Menyapa Indonesia Siang setiap Senin hingga Jumat hanya di Simpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Kilas Sepekan bersama saya, Selis Regar. Di mana pemirsa, Kementerian Koordinator Bidang Pangan bersama MPR, DPR, dan Kementerian Lembaga terkait menggelar rapat koordinasi terbatas perihal kick-off komit penyelenggaraan instrumen nilai ekonomi karbon dan pengendalian emisi gas rumah kaca. Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan lahirnya Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang penyelenggaraan instrumen nilai ekonomi karbon dan pengendalian emisi gas rumah kaca diharapkan dapat memudahkan optimalisasi pasar karbon Indonesia. Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang penyelenggaraan instrumen nilai ekonomi karbon dan pengendalian emisi gas rumah kaca baru diimplementasikan guna mempermudah transformasi kebijakan nilai ekonomi karbon dan optimalisasi pasar karbon Indonesia. Zulhas menyampaikan tujuan utama Perpres ini adalah untuk menyederhanakan regulasi yang selama ini dianggap rumit. Menurutnya, pemerintah memerlukan banyak peluang dan anggaran yang lebih banyak agar masyarakat di sekitar hutan yang memerlukan pendidikan dan dana dapat terpenuhi. Menko Pangan mencontohkan kemudahan ini diperlukan untuk mendapatkan pendanaan guna menjaga taman nasional, menyekolahkan masyarakat di sekitar hutan, serta pembinaan sosial. Dalam pengimplementasiannya, peraturan presiden tersebut menunjukkan Menko Pangan sebagai komite pengarah dengan melibatkan 2 Menko Pangan dan 17 kementerian serta kepala lembaga untuk mengkoordinasikan penyelenggaraan instrumen nilai ekonomi karbon dan memperkuat sinergi lintas sektor. Karena baru 3-4 hari yang lalu lahir Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang penyelenggaraan instrumen nilai ekonomi karbon atau NEK dan pengendalian emisi gas rumah kaca sebagai fondasi penting ya untuk transformasi kebijakan nilai ekonomi karbon dan optimalisasi pasar karbon Indonesia. Jadi selama ini yang belum jelas atau syaratnya banyak, rumit, ruwet, lahir Perpres 110 ini semua untuk memudahkan. Kita memerlukan taman nasional kita banyak, peluang banyak, ya masyarakat di sekitar hutan, ya kan, yang perlu sekolah, yang perlu dana, perlu pembinaan, juga perlu uang banyak. Jadi nilai ekonomi karbon ini kita permudah. Kalau yang amanah sulit ini kita permudah. Ya, Perpres itu menunjuk Menko Pangan, saya sebagai komite pengarah melibatkan 2 Menko dan 17 menteri dan kepala lembaga ya untuk mengkoordinasikan penyelenggaraan instrumen nilai ekonomi karbon dan memperkuat sinergi lintas sektor. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Rona Bayu, Simpo TV melaporkan.
Pemirsa, Gubernur Maluku Utara Sherly Johanda melaksanakan agenda kerja di Jakarta dengan menemui sejumlah menteri kabinet, salah satunya Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan. Pertemuan dengan Menko Zulhas fokus pada peningkatan kesejahteraan petani kelapa dengan membangun akses jalan desa. Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Sherly membahas berbagai isu strategis yang berkaitan dengan arah pembangunan Maluku Utara, mulai dari hilirisasi sumber daya alam, penguatan ekonomi hijau, hingga pengembangan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan baru. Pertemuan dengan Menko Zulhas fokus pada peningkatan kesejahteraan petani kelapa dengan membangun akses jalan desa untuk memudahkan para petani mengangkut hasil pertanian. Ya, kita ada carbon trading, tambang-tambang di sana banyak, biar beli karbon agar rakyat yang di sekitar kawasan bisa terjamin hidupnya, juga Koperasi Desa Merah Putih. Tadi kita minta masukan ke sistem informasi agar bisa dibangun gedung 20x30, tambah mobil truk 1, tambah mobil kecil 1. Aplikasi transaksi sudah ada di Kementerian Koperasi, maka kita daftar ke sana sehingga nanti bisa aktif, itu langsung bisa meningkatkan ekonomi. Menurutnya, seluruh agenda pembahasan bersama kementerian hari itu bermuara pada satu arah besar, yakni Asa Cita sebagai kebijakan nasional yang menekankan kedaulatan pangan dan energi, pemerataan ekonomi, serta keadilan sosial. Terima kasih Pak Menko atas waktunya. Tadi Pak Menko sudah memberikan solusi untuk bisa membantu jalan tani sehingga bisa menaikkan kesejahteraan real bagi para petani, dan juga tadi membahas solusi untuk Koperasi Merah Putih dan carbon trading ya. Terima kasih atas solusinya. Gubernur perempuan pertama di Maluku Utara itu menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam membangun Indonesia yang inklusif. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemerintah menyoroti sebanyak 10.000 kasus penipuan daring telah dilakukan oleh warga negara Indonesia ke sejumlah negara di dunia. Secara statistik, hampir keseluruhan WNI berangkat secara sukarela dan menerima iming-iming gaji yang cukup besar. Kementerian Luar Negeri mencatat ada 10.000 kasus WNI yang telah melakukan penipuan daring terhadap para korbannya sejak pandemi COVID-19 pada tahun 2020 lalu. Penipuan daring yang dilakukan para WNI ini mencakup 9 lintas negara di dunia, yakni 7 negara berada di kawasan Asia Tenggara, 3 lainnya berada di Afrika Selatan, Belarus, dan Uni Emirat Arab. Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri Juda Nugraha mengungkapkan modus operandi penipuan daring ini menggunakan pola love scamming atau penipuan berbasis metode romantis. Dirinya menyoroti WNI sebagai pelaku penipuan daring ini ditawari gaji fantastis di kisaran 1.000 hingga 1.200 dolar Amerika sebagai customer service atau di bidang penjualan. Dengan hal tersebut, maraknya warga negara Indonesia yang mengambil lowongan pekerjaan bodong tersebut tanpa menindaklanjuti keabsahan dari legalitas kontrak kerja yang diberikan oleh si pemberi bekerja. Kasus-kasus warga negara Indonesia yang terlibat online scam kami catat selalu meningkat dari tahun ke tahun. Sejak tahun 2020 hingga saat ini total lebih dari 10.000 kasus online scam yang terjadi, yang awalnya hanya terjadi di Kamboja menyebar ke 9 negara lain. Total ada 10 negara yang kami catatkan memiliki kasus WNI yang terlibat online scam. Pelaku korban TPPO-nya di Indonesia mendapatkan tawaran iming-iming pekerjaan ke luar negeri, biasanya sebagai customer service atau marketing dengan gaji antara 1.000 sampai 1.200 US dollar. Kemudian berangkat ke luar negeri, tidak melalui prosedur, tidak ada tanda tangan kontrak, hanya diberikan tiket untuk berangkat. Bahkan ya, dari pengakuan mereka sudah diajari bagaimana lolos dari pemeriksaan pada saat di airport. Ya, contoh sebagai nanti kalau ditanya jangan ngaku kerja, tapi ngakunya wisata atau mengunjungi keluarga dan sebagainya. Dari Jakarta, Max Azizul Hakim, Simpo TV melaporkan. Dari Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani melakukan pertemuan dengan delegasi US ASEAN Business Council di Jakarta. Delegasi tersebut terdiri dari 30 perusahaan lintas sektor. Melalui Instagram resmi milik Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani melakukan pertemuan dengan 30 perusahaan delegasi US ASEAN Business Council pada Jumat 17 Oktober 2025. Rosan menyampaikan sejak 5 Oktober 2025 pemerintah telah mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 28 mengenai pengintegrasian 18 kementerian ke Kementerian Investasi dan Hilirisasi. Maka beragam izin dan kebijakan mengenai investasi akan bisa dijalankan lebih jelas, mudah dipahami dan terpercaya.
great honor and pleasure to welcome you back, and we appreciate the continued partnership, also constructive engagement between Indonesia and also US-ASEAN Business Council. Since October 5th, actually already the government issued a new government regulation, number 28. All the ministries in Indonesia, actually 18 ministries already consolidated or integrated to our Ministry of Investment. So now I can issue all the licenses and permits on the behalf of 18 ministries. So definitely it will give a better condition, clarity and credibility in our process in the same time. Because we strongly believe by having continuous discussion, engagement, then we can always strengthen our collaboration. Pertemuan dengan delegasi dari beragam perusahaan internasional ini seperti Netflix, P&G, BP, TM, Boeing, Oracle, Meta, dan juga She Healthcare dalam rangka mempercepat investasi, mempermudah perizinan, dan membuka peluang kolaborasi strategis antara Indonesia dan Amerika Serikat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, dari Kementerian Agama menggelar Malam Penghargaan Pesantren Award 2025 sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Santri Nasional di Gedung Kementerian Agama Jakarta. Ajang ini menjadi bentuk apresiasi atas kontribusi pesantren dan para santri yang terus berperan aktif dalam membangun bangsa serta memperkuat nilai tradisi dan modernitas dalam dunia pesantren. Dalam memeriahkan Hari Santri Nasional, Kementerian Agama menggelar Malam Penghargaan Pesantren Award 2025 di Gedung Kementerian Agama Jakarta pada Senin malam. Pada momen ini, Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan apresiasinya kepada pondok pesantren di seluruh Indonesia. Dirinya menilai pondok pesantren banyak menghasilkan santri-santri yang santun dan beradab. Ia juga menyebut dalam waktu dekat akan membentuk Direktorat Jenderal Pondok Pesantren. Alhamdulillah, tadi barusan kita memberikan penghargaan kepada tokoh-tokoh yang sangat berjasa dalam dunia pondok pesantren. Ada ilmuwan, ada pejabat, ada pimpinan pondok, dan ada santri. Jadi semua kita jangkau, dan insya Allah nanti tetap kita akan melakukan acara-acara seperti ini, ya, memberikan apresiasi kepada pondok pesantren yang sedemikian gigih, ya, bertahan di atas dirinya sendiri. Ya. Karena kita tahu bahwa pondok pesantren itu 100% adalah swasta. Tidak ada pondok pesantren negeri. Yang ada hanya nanti madrasahnya ada negeri, tapi madrasah kita yang negeri itu hanya 5%, 90% itu adalah swasta. Dan kita berikan apresiasi karena mereka itu bisa hidup, menghidupi dirinya sendiri tanpa tergantung kepada siapa. Bagaimana kesantunan kita di Indonesia, bertetangga, ya, berumah tangga, kemudian juga bernegara, itu ada tradisi pesantrennya itu. Yang senior dihargai oleh juniornya, dan yang senior itu juga menghargai juniornya. Orang tua menyayangi anaknya, dan anak menyayangi ibunya. Jadi dialektikanya seperti itu. Nah, saya kira ke depan masih kita tetap membutuhkan tradisi keindonesiaan. Inilah Indonesia yang seperti itu. Lagi 2 hari lagi kan puncak Hari Santri. Perkembangan Ditjen pesantren seperti apa, Pak? Insya Allah kita berdoa bersama, ya. Memang Kementerian Agama sudah terpisah dengan haji, ya. Haji menjadi kementerian tersendiri, tetapi nanti ada pondok pesantren yang akan menjadi Direktorat Jenderal. Selama ini kan hanya sebagai direktur, ya kan. Dalam waktu dekat ini insya Allah akan menjadi Dirjen Pondok Pesantren. Kita berharap semoga dalam waktu dekat, sedekat-dekatnya ini bisa juga lahir sebuah dirjen baru yang namanya Dirjen Pondok Pesantren. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Pemprov DKI Jakarta tengah merancang sebuah langkah strategis untuk revitalisasi kawasan cagar budaya. Rencana besar ini melibatkan pemindahan Institut Kesenian Jakarta atau IKJ ke area bersejarah Kota Tua Jakarta Barat yang diharapkan menjadi pusat pengembangan seni dan juga budaya. Pemprov DKI Jakarta tengah merancang sebuah langkah strategis untuk revitalisasi kawasan cagar budaya. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengemukakan bahwa keputusan ini didasari oleh potensi Kota Tua sebagai wadah inspirasi bagi para seniman muda. Langkah pemindahan IKJ ini bukan tanpa alasan, melainkan sebuah upaya terintegrasi untuk menghidupkan kembali denyut nadi kreativitas di tengah jejak sejarah. Kawasan Kota Tua dengan arsitektur kolonialnya yang khas dinilai sangat cocok untuk menampung talenta-talenta seni. Dengan demikian diharapkan mahasiswa IKJ dapat lebih leluasa mengekspresikan diri
dan berinteraksi langsung dengan lingkungan yang kaya akan nilai historis. Pemerintah pusat dan pemerintah Jakarta ingin melakukan perbaikan pembenahan Kota Tua. 2029 MRT-nya sudah selesai, sehingga dengan demikian benar-benar daerah ini sudah harus siap untuk menjadi tempat baru, hub baru, dan kami harapkan betul daerah cagar budaya yang heritage ini secara pelan-pelan akan kita sempurnakan sehingga akan naik kelas. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjelaskan bahwa alasan utama di balik rencana pemindahan Institut Kesenian Jakarta atau IKJ ke Kota Tua adalah nilai historis dan budaya yang melekat pada kawasan tersebut. Kota Tua dianggap sebagai cagar budaya yang ideal untuk menjadi rumah bagi institusi pendidikan seni. Kehadiran IKJ di lokasi ini diharapkan dapat menyuntikkan energi baru ke dalam kawasan yang kaya sejarah tersebut. Pemindahan ini juga bertujuan untuk memberikan ruang ekspresi yang lebih luas dan lebih baik bagi mahasiswa IKJ. Dengan berada di tengah-tengah warisan budaya, mereka diharapkan mendapatkan inspirasi yang tak terbatas. Lingkungan yang mendukung ini diyakini akan mendorong inovasi dan kolaborasi antar seniman, memperkaya hazanah seni Jakarta secara keseluruhan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. LRT Jabodebek menggunakan sistem pencucian kereta otomatis berteknologi tinggi untuk menjaga kebersihan rangkaian kereta. Sistem ini pemirsa dianggap cepat, efisien, dan ramah lingkungan, serta beroperasi di depo LRT Jabodebek. Sistem pencucian kereta otomatis berteknologi tinggi yang cepat, efisien, dan ramah lingkungan pada LRT Jabodebek digunakan untuk menjaga kebersihan rangkaian kereta. Automatic Train Wash Plan ini mulai beroperasi sejak LRT Jabodebek beroperasi dengan tujuan memastikan kereta selalu bersih dan siap untuk digunakan. ATWP berlokasi di depo LRT Jabodebek pada jalur khusus yang memungkinkan pencucian otomatis. Prosesnya dimulai saat kereta melaju dengan kecepatan di bawah 5 km per jam dan berlangsung selama 2 hingga 3 menit. Tahapan pencuciannya meliputi penyemprotan awal, penggunaan deterjen, pencucian utama, dan pembilasan akhir yang dipantau melalui sistem Human Machine Interface. Selain efisiensi, sistem ini juga menerapkan water treatment system untuk mengolah air bekas pencucian agar dapat digunakan kembali. Air disaring untuk menghilangkan kotoran seperti tanah, pasir, dan oli sebelum diproses ulang. Fasilitas juga dilengkapi dengan tombol darurat dan sensor keamanan untuk menjaga keselamatan selama proses pencucian berlangsung. Dengan pemanfaatan sistem ATWP, KAI terus memperkuat perannya sebagai moda transportasi publik modern yang tidak hanya andal dan efisien, tetapi juga ramah lingkungan dan berorientasi pada pelayanan prima. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Kilas Sepekan. Horas Maju Jual Medan. Untuk Anda yang berada di Bandar Baru, Sumatera Utara, kini Simpo TV hadir di channel digital 28 UHF. Jangan lupa terus lakukan scan ulang secara berkala agar Simpo TV hadir sebagai televisi terbaik di layar kaca Anda. Simpo TV, referensi berita politik masa kini. Masih bersama kami pemirsa dalam Kilas Sepekan, informasi kita lanjutkan. Pemirsa, dari Dewan Perwakilan Daerah mengapresiasi atas kinerja 1 tahun pemerintahan di bawah naungan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Hal itu terlihat berbagai capaian positif seperti program makan bergizi gratis hingga sosok Prabowo yang mampu menunjukkan sebagai pemimpin yang sentral dalam perdamaian Gaza, Palestina. 1 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mendapatkan berbagai pujian hingga apresiasi dari berbagai kalangan masyarakat, pejabat pusat, serta pejabat daerah. Pasalnya, dalam 1 tahun pemerintahan saat ini mampu menunjukkan berbagai capaian positif yang dirasakan langsung oleh masyarakat luas. Anggota DPD Lia Istifhama mengatakan, hal itu terlihat pemerintahan Presiden Prabowo yang berhasil menghadirkan salah satunya program makan bergizi gratis. Dengan kehadiran makan bergizi gratis dapat dirasakan langsung oleh para siswa-siswi, tak terkecuali para orang tua yang menilai MBG sangat membantu, khususnya bagi siswa yang sering tidak sempat untuk sarapan. Selain itu, sosok Prabowo mampu menjadikan seorang pemimpin yang sentral di kancah internasional dalam kemerdekaan Palestina usai konflik dengan negara Israel. Menyampaikan ungkapan syukur dan tentunya apresiasi yang luar biasa kepada pasangan Bapak Presiden Prabowo Subianto dan juga
Mas Wakil Presiden, yaitu Mas Gibran Rakabuming Raka, di mana pada 1 tahun pertama pemerintahan beliau sebagai pasangan Presiden dan juga Wapres, ada begitu banyak sekali capaian-capaian positif dan juga begitu banyak kebijakan-kebijakan yang menunjukkan sikap aspiratif serta tingginya hubungan interpersonal. Hubungan yang didasari dengan bagaimana keinginan beliau-beliau ini menangkap apa yang menjadi harapan dari masyarakat. Sebagai contoh, ketika kita bicara sekolah bergizi, kita bicara bagaimana program makan bergizi gratis dan sebagainya, itu menjadi sebuah jawaban bagaimana Indonesia tidak boleh lagi ada angka stunting. Ini menjadi hal yang sangat penting. Apalagi dalam program tersebut juga bagaimana kita para orang tua sekaligus mendapatkan benefit sosial, yang mana anak-anak ketika proses makan bergizi gratis mereka bisa makan bersama dan adanya penguatan solidaritas ataupun modal sosial di lingkungan sekolah. Kemudian ketika kita bicara aspek ekonomi dan juga kemudian kita bicara bagaimana Indonesia menjadi salah satu benteng ekonomi dunia atau global, kita bicara bagaimana Bapak Presiden telah menandatangani kesepakatan dagang dengan benua Eropa atau EU-CEPA dan juga dengan negara Amerika Serikat. Ini menjadi momentum kita semuanya bahwasanya ayo masyarakat Indonesia kita ambil peluang dari pangsa pasar global. Kemudian ketika kita bicara bagaimana humanisme, Bapak Presiden Prabowo menjadi salah satu tokoh dunia yang memiliki peran sentral bagaimana kemerdekaan Palestina harus segera dideklar atau diproklamirkan. Dari Jakarta, Fahrizal, Davaris Kiano, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, sebanyak 290 CPNS pemerintah Kabupaten Karawang mengikuti orientasi tugas di Menlatpur Sangga Buana, Kabupaten Karawang selama 4 hari atau 20 hingga 23 Oktober 2025. Kegiatan ini untuk menekankan pentingnya komitmen para peserta untuk mengikuti orientasi secara maksimal. Sebanyak 290 calon pegawai negeri sipil pemerintah Kabupaten Karawang mengikuti orientasi tugas di Menlatpur Sangga Buana Kabupaten Karawang selama 4 hari atau 20 hingga 23 Oktober 2025. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian dan juga Pengembangan Sumber Daya Manusia Karawang ini bertujuan untuk membangun dasar yang kuat bagi para CPNS dalam mendukung pembangunan bangsa serta membentuk aparatur yang tanggap, tangguh, dan totalitas dalam menjalankan tugas. Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang Asep Aang Rahmatullah saat membuka kegiatan tersebut juga menegaskan agar peserta menunjukkan tekad dan semangat selama pelatihan berlangsung. Lebih lanjut, Sekda Aang juga menyampaikan apresiasi atas kerjasama antara Pemkab Karawang dan juga pihak Menlatpur Sangga Buana. Menurut Aang, orientasi ini bukan sekedar pelatihan atau pengenalan, melainkan upaya membekali peserta dengan nilai-nilai luhur dan karakter kuat sebagai abdi negara. Menutup sambutannya, Sekda memberikan motivasi kepada para CPNS yang akan segera menjalani tugas sebagai PNS. Ia memahami jika sebagian peserta mungkin merasa gugup pada awal bekerja. Ia optimis para peserta yang sebagian berasal dari generasi Z akan mampu beradaptasi dengan baik. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Direktur Jenderal Pemasyarakatan atau Dirjen Pas Kementerian Hukum dan HAM ini menegaskan bahwa kasus yang menjerat Ahmad Zoni di dalam rumah tahanan bukan terkait peredaran narkoba. Ahmad Zoni terjaring dalam razia rutin yang memang dilakukan secara berkala oleh petugas di seluruh lembaga pemasyarakatan, lapas, dan juga rumah tahanan atau rutan. Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan atau Dirjen Pas Kementerian Hukum dan HAM, Mas Hudi, saat melakukan rapat di kantornya di Jalan Veteran, Jakarta Pusat. Mas Hudi menjelaskan peristiwa yang menimpa Ahmad Zoni terjadi sejak bulan Januari 2025 ketika petugas menemukan satu linting ganja di kamar tahanan yang dihuni oleh 7 orang termasuk Ahmad Zoni. Pihak rutan sendiri langsung melakukan pemeriksaan internal dan menjatuhkan sanksi disiplin kepada Ahmad Zoni dan mengurung Ahmad Zoni di sel khusus selama 40 hari. Menurut Direktur Jenderal Pemasyarakatan atau Dirjen Pas Kementerian Hukum dan HAM, Mas Hudi, kasus yang menyeret Ahmad Zoni bukan terkait peredaran narkoba. Ahmad Zoni terjaring dalam razia rutin yang memang dilakukan secara berkala oleh petugas di seluruh lembaga pemasyarakatan, lapas, dan juga rumah tahanan atau rutan. Jadi sebetulnya kami sampaikan, kasus masalah Ahmad Zoni itu pada bulan Januari, ya, udah lama yang lalu. Dan ini pada saat kegiatan
pemeriksaan penggeledahan rutin yang dilakukan oleh baik itu Kalapas, Rutan 1 bulan 2 kali. Pada saat penggeledahan, pada saat itu satu kamar ada 7 orang. Salah satunya adalah Ahmad Joni. Ditemukanlah itu ganja 1 linting, ya kan? Dari hasil proses itu, ya kan, dilakukan pemeriksaan. Ahmad Joni pun sudah tidak dimasukkan dalam dalam sel, ya kan, selama 40 hari. Dan ini kasus ini dilimpahkan ke Polsek Cempaka Putih. Ya, setelah itu proses, ya, Polsek pemeriksaan sampai kemarin 8 Oktober itu sudah SP kedua, ya kan, sehingga dilimpahkanlah kejaksaan. Nah, sehingga salah satu komitmen disampaikan bahwa itu bukan peredaran, namun hasil rahasia rutin yang dilakukan oleh petugas-petugas kita. Ini salah satunya yang kita luruskan di sini, bukan untuk peredaran narkoba, namun itu hasil daripada penggeledahan yang dilakukan secara rutin seluruh Indonesia. Lapas Rutan itu 1 bulan 2 kali. Itu dari hasil kita pemeriksaan yang salah satunya ini pada saat ada kunjungan. Nah itu, jadi ada kunjungan, salah satunya diselipkan itulah. Ya, salah satunya petugas kita barangkali lengah, ya kan? Begitu banyak pada saat jam besok, ya salah satunya itu diselipkan di situ. Ahmad Joni beserta 6 orang tahanan yang beresiko tinggi atau high risk sudah dipindahkan ke Nusa Kambangan sebagai bentuk penegakan disiplin bagi narapidana yang terlibat pelanggaran di dalam rutan atau lapas. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, dari Kementerian P2MI menyegel kantor PT Alfa Nusantara Perdana di Cijantung, Jakarta Timur. Penyegelan dilakukan sebagai tindakan penegakan hukum terhadap perusahaan penempatan pekerja migran yang melanggar aturan. Dan PT Alfa Nusantara Perdana diduga melanggar Peraturan Menteri P2MI Nomor 4 Tahun 2025 terkait izin rekrutmen penempatan ke kawasan moratorium serta penyelesaian hak pekerja migran. Kementerian P2MI melakukan penyegelan kantor PT Alfa Nusantara Perdana yang diduga telah melanggar ketentuan perusahaan penempatan pekerja migran di kawasan Cijantung, Jakarta Timur pada Rabu pagi. Dirjen Kementerian P2MI Rinaldi Rusman menyebut PT Alfa Nusantara Perdana merupakan perusahaan ke-8 yang dijatuhkan sanksi administratif oleh Kementerian P2MI sejak bulan Maret lalu. Rinaldi menjelaskan perusahaan tersebut terbukti melanggar Peraturan Menteri P2MI Nomor 4 Tahun 2025 Pasal 9 Ayat 1 yang mana perusahaan tidak memiliki surat izin perekrutan pekerja migran menempatkan tenaga kerja ke kawasan Timur Tengah yang masih dalam status moratorium, serta tidak menyelesaikan permasalahan pekerja migran seperti gaji dan potongan yang tidak sesuai. Jadi kalau PT ini, pertama dia melanggar, pastinya dia melanggar Peraturan Menteri P2MI Nomor 4 Tahun 2025. Ya, itu melanggar Pasal 9 Ayat 1. Nah, di ayat 1 itu ada huruf A sampai huruf sampai K ya, salah ya. Sampai Y ya. Sampai Y ya. Nah, itu yang melanggar ada di huruf A, huruf K dan huruf T. Nah, huruf A itu PT ini tidak memiliki SIP2MI, Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia, dalam melakukan merekrut atau menempatkan calon pekerja migran Indonesia. Dia tidak memiliki, padahal sebagai sebuah perusahaan P3MI, dia wajib memiliki SIP2MI. Lebih lanjut, atas persoalan tersebut, Kementerian P2MI pun memberikan sanksi administratif selama 3 bulan kepada PT Alfa Nusantara Perdana dan akan meningkatkan penindakan hingga pencabutan izin usaha apabila kewajiban tidak dipenuhi. Penindakan ini diharapkan bukan sekedar menjadi langkah reaktif, melainkan juga sebagai bentuk komitmen pemerintah untuk melindungi pekerja migran Indonesia serta menjamin penegakan aturan bagi seluruh perusahaan penempatan pekerja migran. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Muti Anggiadi, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, dari Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai merespon kasus bunuh diri yang dialami oleh mahasiswa Universitas Udayana Timothy Anugrah. Dirinya menegaskan aksi perundungan langsung maupun tidak langsung tidak seharusnya terjadi, terkhususnya di lingkungan pendidikan tinggi.
Saat ini Kementerian Hak Asasi Manusia tengah melakukan pemantauan kasus kematian Timothy Anugrah, mahasiswa Universitas Udayana, yang diduga dilakukan imbas perundungan oleh rekan-rekannya. Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai mengatakan saat ini pihaknya tengah menunggu laporan detail dari kantor wilayah HAM di Provinsi Bali terkait pemantauan kasus yang tengah dilakukan atas kasus ini. Informasi kasus ini didapat Menteri Pigai melalui pesan langsung Instagram pribadinya saat kasus ini mencuat. Setelah mendapatkan pesan tersebut, Pigai langsung memerintahkan Direktur Pengaduan HAM untuk segera menerjunkan tim penelusuran ke Universitas Udayana. Dirinya menyoroti kasus perundungan tidak boleh terjadi dimanapun, khususnya di lingkungan pendidikan. Pigai turut menegaskan akan meminta aparat penegak hukum untuk segera menghukum seluruh pihak yang terlibat. Diketahui memang hingga saat ini Universitas Udayana telah membentuk tim investigasi khusus untuk menelusuri kasus kematian mahasiswa angkatan 2022 tersebut, di mana tim investigasi ini diarahkan langsung oleh Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi usai rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto beberapa waktu yang lalu. Saya sudah perintahkan staf saya di Bali untuk cek. Itu bukan sekarang, itu pertanyaan sekarang kan? 3 hari lalu saya sudah perintah. Itu karena saya baca ada yang kirim Instagram melalui DM di Instagram, begitu saya tahu langsung saya forward ke bagian pelayanan pengaduan Pak Osmin sudah ke Kanwil, mungkin Kanwil lagi sedang di Bali. Konkretnya apa Pak? Ya saya tunggu laporan dari Kanwil di Bali dulu ya. Tapi saya serius kalau itu. Begitu saya dengar, nggak adil ini. DM. Jadi tidak ada laporan di Kementerian HAM, tapi DM ke saya langsung forward ke Direktur Pelayanan. Dan Direktur sudah Kanwil di Bali. Kalau itu saya ingat karena baru 2-3 hari lalu. Berarti itu menjadi atensi ya Pak? Pembulian di dalam kampus. Jelas tidak boleh ada pembulian di dalam kampus, apalagi orang yang sudah menikah. Tapi gambaran tindakannya akan seperti apa Pak? Ya kalau ternyata ditemukan pelanggaran hukum, kita minta aparat untuk proses. Tidak boleh biarkan bully itu berlangsung. Dunia akademi itu adalah dunia di mana dunia di mana bersih dari berbagai tindakan bullying, tindakan kekerasan, tindakan kejahatan, tindakan penganiayaan. Karena itu harus disingkirkan, ya. Karena itu nanti kita minta kepolisian. Dari Jakarta, Max Azul Hakim, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sebagai penutup jumpa kita kali ini dalam Kilas Pekan Simpo TV. Dan saya Selis Regar mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.